perbedaan ukuran atau posisi suatu objek seperti garis, titik, maupun bangun datar pada bangun koordinat. Transformasi geometri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Translasi adalah memindahkan titik bidang dengan jarak dan arah tertentu. Sifatnya tidak mengubah bentuk dan ukuran, tetapi hanya posisi. Seperti rumus yang di sini, A aksen kali tambah A, koma Y tambah B. Jika suatu translasi atau pergerakan ada pergerakan yang maka wilayah yang akan diletakkan sepanjang garis horizontal akan bernilai maka sebaliknya jika diletakkan di sebelah kiri maka nilai negatif. Refleksi atau pencerminan adalah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sudut, bayangan cermin, dan dari titik-titik yang dipindahkan. Terdiri dari 7 sifat. Yang pertama yaitu terhadap sumbu min X, koordinatnya X, min Y. Yang kedua terhadap sumbu min Y, koordinatnya min X, Y. Yang ketiga terhadap titik asal 0,0, koordinatnya min X, min Y. Yang keempat terhadap garis Y sama dengan X, koordinatnya Y, X. Yang kelima terhadap garis Y sama dengan min X, koordinatnya min Y, min X. Yang keenam terhadap garis Y sama dengan K, koordinatnya X, 2K, min Y. Yang ketujuh terhadap garis X sama dengan H, koordinatnya 2H, min X, Y. Rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut ada bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Rumus rotasi terbagi menjadi 2. Pertama, apabila berpusat pada rotasi A, B, 1, rotasi A sama dengan 90 derajat atau min 270 derajat. Koordinatnya AX A tambah B min Y, min A tambah B tambah X. 2. Rotasi A sama dengan 180 derajat atau min 180 derajat. Koordinatnya AX 2A min X, 2B min Y. Ketiga, rotasi A sama dengan 270 derajat atau min 90 derajat. Koordinatnya AX A min B tambah Y, A tambah B min X. Kedua, apabila berpusat pada rotasi 0,0, pusat rotasi 1, rotasi A 90 derajat atau min 270 derajat. Koordinatnya AX min Y, X. Kedua, rotasi A sama dengan 180 derajat atau min 180 derajat. Koordinatnya AX min X, min Y. Ketiga, rotasi A sama dengan 270 derajat atau min 90 derajat. Koordinatnya AX Y, min X. Dilatasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek seperti memperbesar atau memperkecil, tapi tidak mengubah bentuk asli objek tersebut. Rumus dilatasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, terhadap titik pusat 0,0, rumus X aksen per Y aksen sama dengan K kali 0 per 0 kali K kali X per Y. Yang kedua, terhadap titik A, B, rumus X aksen per Y aksen sama dengan K kali 0 per 0 kali K kali X kurang A per Y kurang B tambah A per B. Faktor pengali atau skala. Yang pertama, K lebih besar dari 1. Artinya, terjadi pembesaran objek atau searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua, K sama dengan 1. Artinya, tidak terjadi perubahan ukuran atau posisi objek. Yang ketiga, 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1. Artinya, tidak terjadi pengecilan ukuran dan objek dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Nomor 4,
min 1 lebih kecil dari K lebih kecil dari 0 sama dengan terjadi perubahan terjadi pengecilan ukuran objek namun arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Nomor 5, K sama dengan 0 sama dengan tidak terjadi perubahan objek namun arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Nomor 6, K lebih kecil dari min 1 sama dengan terjadi pembesaran objek namun arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya bersamaan. Dari hasil penjelasan kami akan memberikan contoh soal. Yang pertama, apabila suatu bangun datar segitiga siku dengan titik koordinat yaitu A 4,1 yang terletak pada titik ini, B 4,4 dan C 1,1 sehingga menghasilkan segitiga seperti ini. Nah, cara pengerjaan di sini ditanya tentukan nilai A aksen, B aksen, C aksen beserta gambarnya. Maka cara mencari A aksen adalah 4 tambah min 3, 1 tambah 2 sehingga menghasilkan 1,3. Lalu mencari B aksen 4 tambah min 3, 4 tambah 2 yaitu 1,6. Lalu mencari C aksen 1 tambah min 3, 1 tambah 2 yaitu min 2,3. Menghasilkan segitiga seperti ini. Contoh soal nomor 2. Terdapat persegi panjang ABCD dengan diketahui koordinat A min 1, min 1. Yang terletak di sini. B min 5, min 1. C min 5, min 4. Dan D min 1, min 4. Sehingga menghasilkan bangun datar persegi panjang. Lalu cara pengerjaannya ya sebelum itu yang ditanya adalah tentukanlah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. A aksen yaitu X, min Y sama dengan min 1,1. Lalu mencari B aksen X, min Y yaitu min 5,1. Dan C X, min Y yaitu min 5,4. Dan D X, min Y yaitu min 1,4. Sehingga menghasilkan bangun datar seperti ini. Contoh soal yang ketiga. Sama seperti persegi panjang ABC dengan koordinat yang sama, namun direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukanlah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini sama seperti nomor 2 tadi ya. A-nya yaitu min 1, min 1. B-nya min 5, min 1. C-nya min 5, min 4. Dan D-nya yaitu min 1, min 4. Sehingga menghasilkan bangun datar seperti ini. Lalu kita akan mengerjakannya dengan rumus min X, Y. Untuk mencari A aksen min X, Y yaitu 1, min 1. Mencari B aksen min X, Y yaitu 5, min 1. Mencari C aksen
min X, Y yaitu 5, min 4. Dan mencari D aksen yaitu 1, min 4. Dengan min X, Y berarti 1, min 4 ya. Sehingga menghasilkan bangun datar seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4. Menggunakan persegi panjang ABC sama seperti nomor 3 dengan koordinat yang sama. Namun persegi panjang ABCD itu direfleksikan melalui titik pusat 0,0. Maka tentukanlah bayangan ABCD. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus terhadap titik pusat dalam refleksi yaitu min X, min Y. Maka titik A itu berada di min 1, min 1 yang terletak di sini, dan min 5, min 1 terletak pada di sini, dan titik C terletak pada di min 5, min 4. Dan selanjutnya titik D terletak pada di min 1, min 4. Maka akan membentuk bangun datar sepersegi panjang. Maka akan dicarilah rumus menggunakan min X, min Y. Maka min X, min Y, aksen A-nya adalah min 1, min 1. Maka A aksennya adalah min 1, 1. Selanjutnya B, rumusnya adalah min X, min Y. Maka B aksen adalah 5, 1. Titik C min 5, min 4 menggunakan rumus min X, min Y. Maka C aksen adalah 5, 4. Selanjutnya titik D min 1, min 4 menggunakan rumus min X, min Y. Maka D aksen adalah 1, 4. Maka apabila ditentukan gambarnya, titik A aksen terletak pada di min 1, terletak di 1,1. Titik B terletak pada di 5,1. C terletak pada di 5,4 dan D terletak pada di 1,4. Maka akan membentuk bangun datar persegi panjang yang sudah direfleksikan melalui gambar awalnya. Selanjutnya soal nomor 5. Suatu bangun datar berbentuk segi 4 ABCD dengan memiliki koordinat titik A di 2,1 terletak pada di sini. Selanjutnya titik B berada di 5,1 terletak pada di sini. Dan C terletak pada di 5,4 terletak pada di sini. Dan D terletak pada di 2,4, maka titiknya terletak pada di sini. Maka bangunan tersebut akan membentuk suatu bangun datar persegi 4. Yang bangunan ini akan direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Maka tentukanlah bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini menggunakan rumus Y sama A aksen sama dengan Y, X. A aksennya adalah 2,1 yang dimasuki rumus Y, X. Maka A aksen adalah 1,2. 1,2 terletak pada di sini. B ada titik B 5,1 menggunakan rumus Y, X. Maka B aksen adalah 1,5 terletak pada di sini. Ini ada titik B. Selanjutnya C. Titik C adalah 5,4 menggunakan rumus Y, X. Maka C aksen adalah 4,5. Titik C berada di sini. Dan titik D adalah 2,4 direfleksikan melalui rumus Y, X. Maka D aksen adalah 4,2 terletak pada di sini. Maka ini akan membentuk bangunan yang hasil dari refleksi tersebut. Bangunan tersebut berhimpitan dengan bangunan yang berhimpitan.
Selanjutnya soal nomor 6, segi 4 ABCD. Ini sama seperti nomor 5 bangunannya. Namun yang diminta adalah untuk direfleksikan melalui Y sama dengan min X. Ini menggunakan rumus min X, min Y, min X. Maka titik A itu 2,1 direfleksikan melalui Y, min X, maka aksennya adalah min 1, min 2 terletak pada di sini. Ini adalah titik A. Titik B adalah 5,1 menggunakan rumus min X, min Y, min X. Maka B aksen terletak pada di sini. Di min 1,5. Ini ada titik D. Selanjutnya titik C adalah 5,4 menggunakan rumus min Y, min X. Maka titik C aksen adalah min 4,5 yang terletak pada di sini. Ini adalah titik C. Selanjutnya titik D itu 2,4 menggunakan rumus min Y, min X. Maka titik D aksen berada di min 4, min 2. Ini akan membentuk suatu bangun data persegi 4 seperti ini. Segitiga PQR direfleksikan terhadap cermin X sama dengan min 2. Maka cerminannya adalah di min 2. Letak di sini. Dan titik koordinatnya adalah titik P berada di min 8,4. Maka min 8,4 berada di sini, titik P. Titik Q berada di min 6,2. Maka titik Q berada di sini. Dan titik R berada di min 6,7. Maka titik C akan berada di sini. Ini akan membentuk suatu bangun datar segitiga. Nanti potong aja ini. Ini kepotong. Maka yang diminta adalah tentukan dan gambarkanlah bayangan PQR. Ini yang dicari menggunakan rumus X sama dengan H. Rumus X sama dengan H adalah 2 kali H kurang X, Y. Maka diperolehlah P itu titik P min 8,4 sama dengan menggunakan rumus 2 kali H kurang X, Y. Maka hasilnya adalah 4 titik P aksen adalah 4,4 akan berada di sini. Selanjutnya titik Q adalah min 6,2 diperoleh rumus 2 kali H kurang X, Y. Maka hasil titik Q aksen adalah 2,2. Dan titik R berada di min 6,7 diperolehlah rumus 2 kali H kurang X, Y. Apabila dijumlahkan maka hasil dari titik R aksen adalah 2,7 berada di sini. Ini akan membentuk bangunan segitiga dari hasil refleksi sini. Dulu. Ini dapat terlihat ini ada cerminannya. Ini adalah titik PQR yang asli dan ini hasil refleksinya. Terlihat kotak yang dilompati terlihat sama. 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya di titik segitiga PQR aksen juga sama hitungannya. 1, 2, 3, dan 4. Maka itulah hasil dari segitiga PQR apabila diserminkan melalui X sama dengan H. Selanjutnya soal nomor 8. Suatu segitiga dengan titik koordinat A,
min 3, min 1 yang artinya titik A terletak di sini. Ini adalah titik A. Dan titik B terletak pada di min 3, min 4 yang artinya terletak di sini. Dan selanjutnya titik C terletak pada di 0, min 4 yang ada di sini. Ini akan membentuk suatu bangunan segitiga siku-siku. Dari soal tersebut, ia diminta direfleksikan melalui Y sama dengan 3, yang artinya ini adalah menggunakan rumus refleksi terhadap Y sama dengan K. Menggunakan rumus X, 2 kali K kurang Y. Ya, dan cerminannya itu adalah 3. Y sama dengan 3. Berarti Y itu berada di sini, maka cerminannya terletak pada di sini. Maka akan diperoleh rumus A aksen adalah X, 2 kali K kurang Y. Maka diperoleh penjumlahannya adalah min 3, min 1 yang terletak pada di sini. Yang hasilnya adalah min 3,7. Ini adalah titik A aksen. Selanjutnya titik B menggunakan rumus X, 2 kali K kurang Y. Di hasil penjumlahan, hasil dari B aksen adalah min 3,10. Ini adalah titik B aksen. Selanjutnya titik C diperoleh rumus X, 2 kali K kurang Y. Di hasil penjumlahannya ini, maka C aksen berada di 0, C aksen adalah 0,10. Berarti terletak pada di sini. Ini akan membentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku. Nah, inilah hasil dari refleksi Y sama dengan K. Pada pertanyaan kali ini, kita akan menggunakan busur untuk menjawabnya. Busur dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Diketahui koordinat A 4,3. Diketahui koordinat B 7,3. Dan koordinat C 4,6. Koordinat A sebesar 150 derajat. 150 derajat akan dikurangi dengan 90 derajat, yaitu menghasilkan angka 60 derajat. 150 derajat akan kita pindahkan ke 60 derajat dengan cara dirotasikan. Sehingga titik A akan menjadi berada di titik ini. Titik koordinat B yaitu 7,3 memiliki rotasi sebesar 160 derajat. 160 derajat dikurangi 90 derajat yaitu menghasilkan angka 70 derajat. Koordinat C yaitu 4,6 berotasi 120 derajat dikurangi 90 derajat yaitu 30 derajat. Maka 120 derajat akan kita rotasikan kepada 30 derajat. Sehingga hasil segitiganya akan menjadi seperti ini. Wah, 3. Oke, pada saat ini kita akan membahas bagaimana caranya mencari segitiga ABC dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan busur, yaitu dengan dirotasikan sebesar 90 derajat. Oke, kita baca soalnya. Diketahui segitiga ABC yaitu dengan koordinat A 4,4 yang berada tepatnya di sini, dan koordinat B yaitu 7,4 yang berada di sini. Dan koordinat C yaitu 4,7 yang berada di sini. Oke, pertanyaannya, titik ini kita akan rotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik tertentu yaitu AB, yaitu titik 1, min 3. Langsung saja kita jawab.
Saat ini kita akan menggunakan alat bantu yaitu sebuah garis. Diketahui pada titik koordinat A yaitu sebesar 120 derajat. Di sini kita akan rotasikan sebesar 90 derajat yaitu dengan ditambah 120 ditambah 90 yaitu 210. Maka kita akan rotasikan sebesar 210 derajat. Selanjutnya titik koordinat B yaitu berada di koordinat sebesar 130 derajat. Maka kita akan tambahkan sebesar 90 derajat menjadi 220 derajat. Selanjutnya titik koordinat C yaitu sebesar 110 derajat, maka kita akan rotasikan sebesar 90 derajat. Maka kita tambahkan 110 ditambah 90 yaitu sebesar 200 derajat. Maka kita akan mendapatkan bangun datar yaitu sebuah segitiga siku-siku. Jadi yang nomor 10 diketahui segitiga ABC siku-siku dengan titik koordinat A yaitu 4,4 yang berada di sini dan B yaitu 8,4 yang berada di sini dan titik C yang yaitu 6,8 yang berada di sini. Dengan faktor pengalih min 1/2. Yang ditanya, gunakanlah rumus dilatasi melalui titik pusat 0,0. Cara menjawabnya yaitu A absen X absen per Y absen sama dengan K kali 0 per 0 kali K kali X per Y. Diketahui bahwa A absen, dari hal tersebut diketahui bahwa A absen yaitu terletak pada min 2 per min 2 berada di sini, dan B absen yang terletak pada min 4, min 2 yang berada di sini, dan titik C absen yaitu min 3, min 4 yang berada di sini. Dapat kita lihat dari titik di atas dapat mendapatkan bangun datar yaitu segitiga siku-siku seperti ini. Selanjutnya yang nomor 11, apabila diketahui A sama dengan min 5, min 2 yang berada di sini dan titik B min 5, min 5 yang berada di sini dan titik C min 2, min 8 yang berada di sini. Terjadi dilatasi melalui titik A, B yaitu 1,1 dengan faktor pengalih 1/3. Yang ditanya, tentukan dan gambarkanlah bayangan A absen, B absen, C absen. Dalam hal ini kita menggunakan rumus yaitu A absen X absen per Y absen sama dengan K kali 0 per 0 kali K kali X kurang B per Y kurang B tambah A per B. Dalam hal ini didapatkan bahwasanya A absen yaitu berada pada titik koordinat min 1,0 yang berada di sini, dan titik C absen dan titik B absen yang berada pada titik min 1, min 1 yang berada di sini.
dan titik C aksen yang berada pada 0,2 yang berada di sini. Dari gambar tersebut kita mendapatkan gambar sebuah bangun datar segitiga yang dapat kita contohkan menjadi gambar tersebut. Yeay.